Begitu Dang dan Egg ninggalin Cold Mode, barulah semuanya mulai kebuka. Egg cerita soal isi surat yang dibawa Sir Eustace. Ternyata itu surat hak istimewa buat Lord Weber. Hadiah dari raja karena pernah loyal waktu pemberontakan. Lord Weber dan keturunannya boleh pakai sungai, boleh berburu di hutan, boleh tebang pohon tiap tahun. Tapi semua itu cuma sementara. Kalau Sir Eustace nanti mati tanpa anak laki-laki sah, tanah dan hak itu balik ke kerajaan. Jadi posisi Sir Eustace itu sebenarnya genting banget. Dulu House Osgrey itu keluarga besar yang kuat, sampai pernah jadi penjaga Northmark selama ribuan tahun. Sekarang yang tersisa cuma satu menara kecil buat ditinggali sampai mati. Itu aja udah seperti sisa-sisa masa lalu. Egg ingetin bahwa meski Sir Eustace pemberontak, raja tetap mengampuni kepalanya. Dang sadar, sebenarnya Sir Eustace itu memanfaatkan dirinya. Dia bilang anak-anaknya gugur di pihak raja, tapi sebenarnya dia cuma ingin kembali dapat Cold Mode, kastil yang dulu milik keluarganya. Dang merasa dibodohi karena sungai yang dipermasalahkan itu memang bukan hak Sir Eustace. Saat malam turun, Dang malah muter dulu ke bendungan. Dia pengen ngecek lagi, walaupun seharusnya langsung pulang. Ternyata bendungan itu udah dijaga dua pemanah berbaju lambang laba-laba. Mereka berjaga sambil santai lalu merendam kaki di air curian itu. Hati Dang panas, tapi apa daya, gak mungkin melawan saat itu. Akhirnya Dang dan Egg pulang lewat jalur lama. Matahari hampir tenggelam, bintang muncul, dan tungau mulai menyerang. Perjalanan dalam hutan jadi makin gelap dan dingin. Di tengah perjalanan, Egg curhat soal ayahnya, Pangeran Mekar, yang katanya lagi ngambek di Summerhall. Dang bilang itu cuma gosip, tapi Egg ngeyel karena ayahnya jarang begitu. Dang ngingetin kalau Mekar sudah setahun lebih tinggal di Summerhall, sejak menolak duduk di dewan setelah Bloodhaven jadi Hand of the King. Jadi kalau bukan ngambek, ya marah besar. Obrolan mereka makin dalam ketika masuk ke persoalan tentang Bloodhaven, anak-anak haram Raja Aegon keempat, dan masalah legitimasi. Egg tumbuh besar di istana, jadi dia sering dengar cerita tentang bagaimana orang-orang memandang anak haram. Egg bilang banyak yang percaya bahwa anak haram itu lahir untuk berkhianat. Dang tiba-tiba mikir, gimana kalau dirinya juga anak haram? Dia nggak pernah kenal ibunya, hidupnya dulu keras di Flea Bottom. Mungkin ibunya pelayan atau pelacur. Ayahnya entah siapa, mungkin orang jahat, mungkin juga sudah mati. Dang cerita bahwa dulu dia jual tikus dan burung buat makan. Hidupnya miris banget. Jadi kalau orang bilang anak haram itu nggak bisa dipercaya, Dang nggak bisa terima, karena itu berarti dirinya juga. Obrolan itu bikin suasana makin hening. Hutan gelap, hanya kunang-kunang terbang seperti bintang kecil. Saat akhirnya sampai di Standfast, Dang lihat cahaya dari menara. Tandanya Sir Eustace belum tidur dan lagi nunggu mereka. Di tangga menara ada Bennis si perisai coklat. Dia lagi ngunyah daun dan ngasah pedang. Dia nyindir Dang karena balik dengan wajah lebam bekas tamparan janda merah. Bennis bilang pasukan mereka setengah mati kecapean karena dilatih keras. Tapi kalau perang beneran datang, mereka bisa sedikit lebih siap. Dang cerita bahwa si janda merah mau mempertahankan air sungai dan juga mau menghukum Bennis karena melukai pekerjanya di bendungan. Bennis malah santai, seakan bekas luka itu cuma urusan kecil. Egg yang polos tiba-tiba nyeletuk bahwa Sir Eustace ternyata memihak naga hitam dalam pemberontakan dulu. Bennis ketawa, karena jelas saja hidup Sir Eustace sekarang sudah mencerminkan pihak mana yang kalah. Dang menyuruh Egg untuk mengurus kuda dulu, lalu naik ke menara. Karena malam itu, konflik air, masa lalu Sir Eustace, dan masalah besar yang sedang menunggu mereka, semuanya mulai membentuk satu gambaran. Kalau masalah ini tidak akan selesai dengan damai. Begitu Dang naik ke menara, suasananya langsung beda. Sir Eustace duduk sendirian di depan perapian yang bahkan gak dinyalain. Dia megang cawan perak tua, peninggalan keluarga Osgrey dari zaman sebelum Westeros disatukan. Cawan itu jadi semacam simbol masa jaya yang sekarang tinggal cerita. Dan dari cara dia mandang cawan itu, jelas banget dia lagi kebawa nostalgia berat. Dang mulai cerita soal apa yang terjadi di Cold Mode, tapi dia sengaja nyimpen bagian konyol yang bikin dia kelihatan bodoh. Masalahnya,
Bibirnya udah bengkak 2 kali lipat, jadi nggak ada gunanya bohong. Sir Eustace langsung murka waktu tahu utusannya ditampar. Buat dia, itu penghinaan besar. Bukan ke Dang doang, tapi ke lambang keluarganya. Dang juga jelasin soal dokumen resmi yang ditunjukkan si janda merah. Ada segel raja. Isinya jelas menyatakan bahwa sungai itu milik Coldmouth. Dan Dang juga sampaikan kalau dia dengar Sir Eustace dulu memihak naga hitam. Sir Eustace langsung lemes, kayak orang yang udah tahu rahasianya pasti kebongkar. Sir Eustace akhirnya terbuka. Dia ngaku bahwa anak-anaknya memang gugur berperang, tapi gugur membela Daemon Blackfyre. Bagi dia, Daemon itu raja sejati, kuat, gagah, terhormat, dan sangat dicintai para kesatria hebat. Sedangkan Daeron, raja yang menang, menurutnya cuma sosok lemah yang dikelilingi para Maester dan orang Dorne. Dan dari sudut pandangnya Sir Eustace, kekalahan kaum naga hitam itu penuh andaikan. Kalau satu saja bisa berjalan lain, sejarah Westeros mungkin beda total. Lalu cerita makin berat ketika dia ngomong soal pengampunan. Ternyata dia bayar pengampunan Raja Daeron dengan menyerahkan putrinya sebagai sandera. Putri kecil itu dikirim ke King's Landing, tumbuh tanpa keluarga, dan akhirnya mati sebagai Silent Sister. Sir Eustace ngerasa pengampunan itu cuma racun yang dibungkus kebaikan. Kepalanya selamat, tapi semua yang dia banggakan hilang. Dan dibalik semua luka itu, terlihat jelas kalau dalam hatinya, naga hitam nggak pernah mati. Egg muncul pas suasana lagi muram. Dia penasaran kenapa Sir Eustace sampai ikut pemberontakan kalau bukan karena ingin Coldmouth. Dan jawaban Sir Eustace simple, tetapi pahit. Di perang perebutan tahta, pemenang selalu disebut setia, yang kalah akan disebut pengkhianat. Dia cuma salah memilih pangeran, dan sejarah menandai sisanya. Tapi yang bikin suasana makin panas adalah saat Egg ngomongin ayahnya, Pangeran Maekar. Dia bilang pemberian pedang Blackfyre itu bukan tanda pewarisan tahta, cuma karena Daemon lebih jago berpedang. Kalimat polos itu bikin Sir Eustace ngamuk. Buat dia, pedang Blackfyre adalah bukti siapa yang lebih pantas jadi raja. Ketegangan itu bikin Dang akhirnya mutuskan sesuatu. Cukup sudah, dia nggak bisa terus ngikutin seorang lord yang bohong soal masa lalunya. Sekalipun alasannya rumit, tetap aja itu tipu daya. Jadi Dang bilang mereka akan pergi dari Stanfast besok pagi. Dia lepas jubah lambang keluarga Osgrey dan balikin ke pangkuan Sir Eustace. Sir Eustace langsung tersinggung. Dia kira Dang pindah ke pihak si janda merah. Tapi Dang gak peduli lagi omongan itu. Dia cuma mau pergi dan jauhin konflik yang sudah makin busuk dari akar. Sir Eustace makin terpukul. Gelasnya jatuh, anggur tumpah, dan dia mengusir Dang serta Egg dengan suara gemetar. Malam itu, hubungan mereka retak. Semua hal yang tadinya samar, sekarang jelas banget. Perang kecil ini bukan cuma rebutan air, tapi luka masa lalu yang belum sembuh. Dan Dang keluar dari kamar itu dengan satu keputusan jelas. Besok pagi, apapun yang terjadi, dia dan Egg akan tinggalkan Stanfast. Malam terakhir di Stanfast itu benar-benar nyebelin buat Dang. Dia udah malas ketemu Sir Eustace, jadi dia milih tidur di gudang bareng para penghuni lain. Tapi namanya juga gudang. Panas, lembab, banyak kutu, terus Lem sama Pate mendengkur kayak sapi sama babi adu suara. Dang cuma bisa bolak-balik di ranjang jerami yang gatalnya minta ampun. Belum lagi gigitan serangga dari hutan kemarin makin terasa. Pokoknya, Dang benar-benar merasa, oke, aku siap banget pergi dari tempat ini besok. Tapi bukannya bisa tidur nyenyak, pikirannya malah penuh berantakan. Semua ikut nimbrung di kepalanya. Bayangan naga, bendera para kesatria, sepatu butut, bendungan yang diributin, sampai surat cap raja yang bahkan dia nggak bisa baca. Dan yang paling ngeselin, bayangan si janda merah juga ikut nongol. Rambut merahnya, bintik-bintiknya, semuanya muncul terus. Dang sampai ngerasa bersalah karena dia mikirnya harusnya Tansel, bukan Lady Rohan. Tapi ada Sardang. Makin dia coba nggak mikirin, makin muncul jelas. Akhirnya dia sempat ketiduran juga, tapi mimpinya malah makin kacau. Dia mimpi dikejar panah oleh Lady Rohan, tapi bukannya lari, dia malah ngegas lari ke arah wanita itu. Udara di mimpi itu kayak madu, dan tiap anak panah yang nancep malah kerasa manis.
Pokoknya dream logic yang aneh tapi ngeganggu. Sampai akhirnya mimpi itu berubah jadi adegan romantis yang, ya pokoknya bikin Dang bangun sambil kaget. Dan Dang bangun bukan cuma karena mimpi, ada teriakan di sana. Gudang langsung keos, orang-orang bangun panik, nabrak-nabrakan, cari tombak, cari perisai ranting yang gak ada gunanya. Dang bantu Sam Stop yang ngos-ngosan dan cuma bisa bilang, langitnya. Mereka semua naik ke atas tembok dan lihat sesuatu yang gak masuk akal. Matahari terbit dari barat, tapi setelah diperhatikan lagi, Dang sadar itu bukan matahari. Hutan Watchwood terbakar. Api itu gede banget, sampai setengah langit merah. Bintang pun kalah terang, dan suasana malam itu langsung berubah. Semua orang deg-degan nunggu apakah api bakal bergerak sampai stand fast. Bennis bahkan sumpah serapah kayak belum pernah belajar kata-kata normal. Sam Stop mulai doa, pokoknya malam itu panjang banget, sampai nggak ada yang bisa tidur. Pagi datang tapi tetap suram, asap tebal masih kelihatan. Dang sadar kalau tempat ini makin gila dan dia makin harus segera mengajak Egg pergi. Tapi Sir Eustace dan Bennis lagi sibuk ngomongin strategi bodoh. Mereka mau balas bakar ladang si janda merah, bahkan mau bakar penggilingan yang jaraknya jauh banget. Intinya, dua orang tua itu mulai ngomong hal-hal yang sudah jelas cuma akan bikin mati konyol. Egg sampai narik Dang dan bilang kalau ini harus dihentikan. Tapi Dang sendiri bingung mau gimana. Mereka bukan lagi bagian dari masalah ini. Mereka cuma mau pergi. Paginya, Dang dan Egg sarapan telur dan bir. Dang makan 4 telur karena menurutnya itu kompensasi dari semua masalah yang dia dapat. Egg makan 2. Dan mereka siap-siap angkat kaki dan mulai mikirin destinasi baru. Egg ngusulin ke Fair Isle karena tempatnya cantik dan mungkin ada peluang kerja. Dang setuju, rencananya jelas. Pergi pagi itu juga. Tapi waktu mereka mau cabut, Bennis lagi ngumpulin para petani buat latihan perang. Padahal mereka jelas-jelas bukan prajurit. Senjatanya cuma tombak kayu, cara berdirinya amburadul. Dang lihat itu dan tahu kalau dibiarkan, mereka semua bakal mati tanpa alasan. Saat itu Dang akhirnya tegas. Dia suruh para petani itu pulang ke desa, selamatkan keluarga mereka. Dan dia ngomongnya lantang banget sampai semua langsung bubar lari. Ada yang nginjak ayam, ada yang jatuh bawa tombak, tapi setidaknya mereka kabur. Sir Eustace marah-marah dari atas, tapi nggak ada yang dengar. Akhirnya tinggal Dang, Egg, dan Bennis. Sir Eustace turun, marah besar, nuduh Dang sudah dibayar si janda merah. Dang kesel tapi tetap hormat. Dia bilang dia nggak akan lari. Selama ini dia udah tidur dan makan di bawah atap Sir Eustace. Dia masih punya kewajiban sebagai The Swan Sword. Pedangnya tetap untuk stand fast, setidaknya sampai masalah selesai. Di titik itu, Sir Eustace akhirnya luluh. Dia sadar sembunyi nggak ada gunanya. Dia bilang lebih baik mereka maju terhormat daripada mati seperti kelinci. Dan dia memutuskan memakai baju besinya. Egg lihat Dang dan bilang Dang bukan pengecut. Dang balas dengan ancaman bercanda, tapi intinya dia juga siap. Mereka berdua bersiap untuk hal yang akan datang. Dan Dang cuma bilang satu hal terakhir. Baju besi dan satu hal lagi. Itu artinya pertempuran besar akhirnya sudah di depan mata.